mungkin saya cuma mengarahkan agar ibu-ibu MTH Hijrah bisa mendapatkan SK dan bisa membuat susunan kepengurusan seperti yang beta anjurkan kepada ibu-ibu sesuai yang terlampir yang beta sampaikan kepada ibu-ibu. Tapi saat itu mungkin beta belum menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan majelis taklim. Susunan pengurus itu tujuannya dibentuk sampai ada badan pengurus, ada seksi-seksi, itu mungkin beta belum jabarkan sampai ke hal-hal yang kegunaan, tujuan, fungsi daripada seksi-seksi tersebut. Maka kehadiran kami hari ini untuk sama sebagai pembina majelis taklim, mungkin kami ingin mengarahkan, membina ibu-ibu, menjelaskan apa yang dimaksud dengan majelis taklim ini. Majelis taklim sebagai organisasi non formal. Selalu saya sampaikan dimaksud non formal adalah yang tidak resmi, tidak punya anggaran, tidak punya tempat, ya. Jadi dimaksud dengan non formal. Bukan bahwa tidak terdapat, tetapi tidak resmi, tidak bersifat sebagai, tidak mempunyai dipa, tidak mempunyai segala hal, karena dia adalah organisasi kecil yang berada di dalam kemasyarakatan. Iya. Tujuan majelis taklim sendiri untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu, mungkin soal bidang-bidang mungkin katong bisa bahas di lain waktu, karena kita lihat jam tadi sudah 5:30 kurang, ya. Mungkin hari ini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan majelis taklim dan tujuan ibu-ibu dalam bermajelis taklim seperti apa. Karena saat ini saya lihat majelis taklim cuma namanya majelis taklim, tapi tujuannya di dalamnya ibu-ibu capek itu seperti apa. Sebenarnya ibu-ibu dong bergaul di majelis taklim biasanya untuk apa? Kalau ibu belum pikir, makanya ibu harus tahu tujuannya seperti apa. Selain untuk pengajian, untuk mengaji, ibu harus ketahui dulu bahwa majelis taklim terdiri atas dua kata majelis dan taklim. Majelis sendiri asal katanya majalis adalah tempat berkumpul. Katong tempat berkumpul di rumah ini, di rumah sana, di rumah saudara-saudara kita yang dalam wilayah siapapun ataupun di masjid, di seluruh tempat berkumpul kita dinamakanlah majalis atau majelis. Sementara ta'lim sendiri asal katanya dari ta'lim, ta'allama, ilmu. Jadi ketika kita berkumpul di tempat ini, saya ada tujuan lain selain untuk menuntut ilmu. Tidak ada tujuan lain. Kalaupun ada tujuan lain, lebih baik kita di rumah. Karena ibu-ibu saya yakin bisa tahu mengaji, bisa insya Allah. Bimbingan suami, bimbingan guru, bimbingan ustaz di rumah juga bisa dilakukan. Tapi adanya tempat ini, adanya organisasi ini, adanya majelis taklim ini, maka ibu-ibu berkumpul. Tujuan utamanya adalah menuntut ilmu. Tujuan kedua baru menjalin silaturahmi. Kalaupun tujuannya lain, tidak usah. Katong harus tahu tujuannya. Saya cuma sarankan, mari kita pahami tujuan kita di majelis taklim. Kalau tujuan untuk saling membanggakan, saling menunjukkan bahwa ini saya sudah berkelompok, saya sudah punya majelis, lebih baik tidak usah. Kecuali tujuannya dari rumah, saya ingin menuntut ilmu. Apapun hari itu saya harus datang, harus ada ilmu yang saya dapatkan. Maksud saya dari perkataan menuntut ilmu, kalaupun tidak ada ustaz yang turun, katong saling menegur di dalam mengaji tadi, insya Allah ada satu ilmu yang katong peroleh. Saya pun tadi bukan bahwa saya sebagai guru atau saya hadir tadi ada ilmu yang saya dapatkan. Kalaupun tidak ada ilmu yang saya dapatkan, ada adab yang saya dapatkan, ada sopan santun yang saya dapatkan, ada pelajaran yang saya dapatkan ketika turun di Tansi Ambon insya Allah hari ini. Duduk berhadapan dengan ibu-ibu, hari ini saya dapat ilmu satu, oh ternyata begini, alhamdulillah itu ilmu, insya Allah beta terapkan, karena itu kebaikan beta terapkan di beta pun dalam rumah tangga, beta terapkan di dalam lingkungan, beta terapkan di ibu-ibu majelis taklim yang lain. Tapi setiap turun di dalam silaturahmi dengan majelis taklim pun pasti ada ilmu yang katong dapatkan, dan ilmu itu pasti berbeda-beda insya Allah, dan kita pasti akan selalu menambah ilmu itu. Jadi kembali lagi kita sarankan, mari dua hal pokok itu ketika kita ada di majelis taklim, dua hal pokok itu kita sangat harapkan kepada ibu-ibu. Di sini tempat kita, yang pertama menuntut ilmu, yang kedua menjalin silaturahmi, yang ketiga di sini tempat kita saling sharing satu yang lain. Karena tadilah majelis atau tempat berkumpul, maka dibentuklah suatu organisasi kecil yang berada di lingkungan masyarakat.
Organisasi terkecil kedua setelah organisasi pertama di dalam rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga itu adalah organisasi terkecil yang terdiri dari ayah sebagai ketua atau ini ibu dan anak-anak sebagai anggotanya. Itu organisasi terkecil dalam rumah tangga. Sementara organisasi di luar ada majelis taklim, ada kelompok PKK, ada gabungan guru-guru mungkin komite di sekolah, ada majelis taklim yang lain. Inilah organisasi kita, tempat berkumpul kita. Jadi di sinilah tempat, selain silaturahmi, kita tempat sharing atau saling berbagi. Dengan dibentuknya ini majelis taklim ini sebagai organisasi, maka satu dengan yang lain terjalin secara tidak langsung akan terjalin silaturahmi. Silaturahmi sendiri akan katanya dari rahim, ar-rahim. Rahim dalam arti, dalam pengertian seutuhnya semestinya silaturahmi tidak disampaikan sebagai silaturahmi, tetapi disampaikan sebagai silaturahim. Yang dimaksud silaturahim ada hubungan pertalian darah dari satu rahim. Tetapi ketika menuju ke arah itu, ada ulama fikih mengatakan biar katong sehubungan darah, tapi katong berasal dari anak cucu Nabi Adam. Berarti katong juga satu hubungan darah. Katong sama-sama Islam, Muslim. Katong sama-sama turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka katong adalah jalinan silaturahmi juga terjadi di sini. Karena ada beberapa ulama mengatakan silaturahmi yang dimaksud adalah silaturahim jika dia berhubungan darah, lahir dari rahim yang sama. Tetapi yang dimaksud silaturahim yang katong tuntut hari ini adalah bagaimana kita sebagai anak cucu Nabi Adam kita bekerja bersama-sama dan membentuk majelis taklim ini sesuai dengan tuntutan syariah yang diajarkan oleh agama. Jadi 3 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama tuntutlah ilmu ketika berada di majelis taklim ini. Yang kedua jalin silaturahmi. Yang ketiga mari sama-sama sharing. Katong tumbuhkan majelis taklim ini. Jika ada masalah sama-sama diselesaikan. Karena sudah terbentuk silaturahmi, maka secara tidak langsung kekeluargaan satu dengan yang lain akan terwujud. Jika satu tergores, maka yang lain akan luka. Jika satu yang luka, berarti yang lain akan merasakan sakit. Seperti itu ya ibu-ibu. Insya Allah ke depan katong akan berkembang, insya Allah akan mewujudkan semua tujuan pendirian majelis taklim ini. Karena saya tahu ibu-ibu dong baru juga di majelis taklim, baik itu majelis taklim desa maupun majelis taklim RT yang ada. Tapi kita harapkan, sangat mengharapkan baik itu di majelis taklim desa, baik itu majelis taklim RT, ketika di majelis taklim RT ibu-ibu kompak dengan organisasinya. Ketika berada di majelis taklim desa, berarti ibu-ibu lepaskan RT, kompak sama-sama membangun majelis taklim ini desa. Karena ketika majelis taklim RT maju, berarti desa pun yang terangkat. Ketika majelis taklim desa maju, semua desa pun kembali yang akan terangkat. Mari sama-sama kita tanamkan apalagi mencintai Al-Quran di bumi Tansi Ahmad ini melalui ibu-ibu. Karena generasi muda akan terbentuk dari ibu-ibu ini. Al-Ummu Madrasatul Ula, karena ilmu awal dari untuk anak-anak berasal dari ibu-ibu, berasal dalam rumah. Ketika ibu-ibu sudah memahami kandungan Al-Quran, cara membaca Al-Quran ibu-ibu paham. Makharijal ibu-ibu kuasai, makharijal huruf ibu-ibu kuasai. Pengertian arti dari Al-Quran ibu-ibu kuasai. Insya Allah anak generasi yang ada di dalam rumah bisa mengambil contoh dari ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah guru pertama anak-anak di dalam rumah. Setelah itu baru kembali ke lingkungan sekolah. Betul, lingkungan sekolah mengajarkan mereka tumbuh, mereka besar, tetapi yang paling utama adalah ibu. Harapkan ibu ya, katong sama-sama belajar. Insya Allah di pekan-pekan selanjutnya katong akan selalu sering ketemu. Kita sudah sampaikan kepada ibu-ibu, insya Allah kalau bisa setelah terbentuk ini, setelah di SK-kan, mari ibu-ibu dong buat perubahan di majelis taklim. Kita selalu sampaikan, mari komunikasi ibu-ibu dong setiap minggu mau perubahannya seperti apa. Kita kan sudah sarankan ke ibu-ibu, kalau bisa rutinitas yang 1 bulannya diubah supaya ada perubahan. Tapi itu pun kita sampaikan lagi ke ibu setelah diskusi dengan teman-teman. Kalaupun teman-teman bilang, katong dengan begini dulu ibu, oke. Kalaupun nanti setelah hatam baru katong ada perubahan, supaya ada perubahan juga di ibu-ibu. Jangan cuma menonton dari tahun ke tahun, ibu-ibu cuma stagnan, cuma sampai di situ.
Mari berubah, membumikan Al-Quran di bumi Tansi Ambon, dimulai dari ibu-ibu jamaah majelis taklim yang ada. Kalau setiap sore majelis taklim desa, kalau 3 desa aktif, setiap sore pasti jadwal kosong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pasti semua ada jadwal. Kalau semua majelis taklim dia aktif, insya Allah 2 jam saja kita luangkan. 2 jam, itu pun bisa 1 jam kurang. Karena kalau kau terlambat sedikit atau cepat pulang berarti 1 jam kurang. Dari jam 4 sampai jam 6 toh. Dan kita sampaikan di ibu-ibu dalam juknis majelis taklim. Majelis taklim disarankan jam 4 sampai dengan jam 6 kurang, saya boleh lewat. Karena jam 6 lewat adalah waktu ibu-ibu pulang ke rumah mempersiapkan bapak-bapak untuk ke masjid. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab di majelis taklim, tanggung jawab di rumah. Jangan sibuk dengan arisan, sibuk dengan begini, padahal di sana as-salatu selesai, azan selesai, sampai di rumah maghrib. Barang-barang anak susempi mengaji, susempi sembahyang selesai. Mama yang pintar, anak yang lagi yang pintar.